Yang stand up comedy itu mungkin nggak mau dikatakan pelawak, mungkin komedian ya. Kalau kami tetap dagelan, karena kami itu berangkat dari kampung. Tapi cara penampilan saya kira memang dia terkonsep. Kalau kami mainnya adalah main karakter. Masih di Q&A bersama Sri Mulat. Pak Kadir, silakan menjawab tadi pertanyaan Petromax. Maksudnya Unang saya tahu. Sri Mulat itu diibaratkan lampu Petromax oleh Unang. Jadi saat ini Sri Mulat lagi redup. Ini perlu pompa, dipompa lagi. Jadi perlu ditampilkan lagi di televisi. Agar masyarakat tahu bahwa Sri Mulat akan bangkit lagi nantinya. Kan begitu Pak Unang? Iya, itu benar. Pertanyaannya, Jawabannya. Pertanyaannya begitu nggak? Pertanyaannya menujunya ke situ sebetulnya. Ini baru menuju aja udah dijawab. Udah dijawab. Luar biasa. Tapi memang merasa kalau Sri Mulat tuh Ya. redup begitu sekarang. Merasa seperti itu nggak? Kita merasa seperti itu ya. Tetapi satu kenyataan kita bisa bertahan dengan keadaan redup itu. Bertahan, saya bilang bisa bertahan itu karena apa? Rumah tangga ini tetap ngebul, tetap tercukupi. Apa yang ada tidak sampai habis. Malah sedikit nambah. Kalau dulu nambahnya satu rumah, misalnya 1 tahun. Sekarang 1 kamar mandi bisa diperbaiki gitu loh. Pak Polo juga kayak gitu Pak? Enggak. Oh enggak, kenapa? Ya terang aja orang tinggal di kamar mandi. Pak Kadir kan ukurannya kamar mandi. Iya. Kalau saya dulu ukurannya sel. Well, silakan. Mas Tarsan, Mbak Rohana, Ya Mas Tejo. Mas Polo sama Kadir. Iya Mas Tejo. Sampean kan pernah dibina sama seorang jenderal, Iya. Agung Gumelar. Siap. Nah, kira-kira masa-masa sampean sekarang ini sama dengan pensiunan jenderal nggak? Atau pensiunan orang partai? Yang dirasain sama nggak ngelihat? Pensiunan bukan Gimana jenderal. gimana pensiunan jenderal sama kalian sama nggak sekarang? Gini rasanya? aja, ini selama ini kan kita belum tahu pensiunnya jenderal itu berapa. Ya dong. Kalau Suasana nih. oh, lah suasana itu memang keberadaan Pak Agung itu adanya di daerah Blok M sana. Lah kalau kita kan di Suasini, iya kan? Beda Mas Tejo. Maksudnya tuh makmur Hah? gitu, nggak pusing soal Jangan uang mencela-mencela gitu tadi kan. Pak Agung sekarang pindah makmur. Yang bener yang mana? Heran saya. Bisanya Mas, dan aku dengan Mas Tarsan nih. Iya, Boleh. saya Ya, sudah ya. bilang Misalkan- yang 2 itu jangan terlalu banyak ditanya ke sini. Misalkan kan kalau jenderal pensiunan mungkin ngelihat pemimpin-pemimpin sekarang, sini sesalah semua. Saya melihat begini, walaupun Pak Agung itu sudah pensiun, tapi kepedulian kepada pelawak masih tetap ada. Pertama, beliau adalah pembina Paski. Kalau ngasuh Sri Mulat itu enggak hanya omongan saja. Waktu reuni Sri Mulat memang modalnya Pak Kadir. Tapi memfasilitasi untuk ketemu sama Pangdam-Pangdam itu adalah perintah Pak Agung. Jadi Ya, tidak, enggak maksud tuh sekarang suasananya Rasanya. apa masih rasanya sama saja, enggak ada masalah. Kita tetap masih komunikasi. Enggak, salah. Sing Pertanyaannya dikarang Salah partai. Bukan. Pensiun, duit pensiun dulu sama. Tungguin sini deh. Mbak, aku ke belakang. Oh, salah Mau paham. kemana? Cari batu dulu buat nimpuk ini nih. Susah enggak, banget. gini aja lah. Anan ini. Pak Polo yang Iya, jelas. iya. Aku ngomongin teknis Coba saja. bahasa Ya. yang lugas ya. Apa pertanyaannya? Ini. Bukannya saya mau mengecilkan Mbak Rohana atau Mas Polo, mungkin saya nggak kenal Saya juga. nggak kecil, saya gede gini kok kecil. Iya sih Mas Tejo. Setahu saya Andini, tahun 80-an ketika masih itu, yang mikir masa depan di Sri Mulat itu cuman nggak lebih dari 4 orang. Satunya Tarsan, Pak Asmuni, Pak Timbul, dan Kadir. Mereka Kadir bikin usaha, kontraktor, Tarsan bikin ini. Yang lain nggak tahu saya duitnya habis kemana. Kok gitu kok sampean masih percaya ada masa depan? Loh, sebetulnya masa depan ada. Cuman kan kita hilangin waktu itu. Iya. Bagus. Ini Kita hilangin. jawabannya bagus benar. Iya. Jawabannya bagus benar. Kemudian muncul satu pertanyaan, kenapa masa depan dihilangin? Karena kita bodoh. Kalau kita nggak bodoh, nggak ditangkap sampai 2 kali, Mas. Iya. Iya. Jadi udah kapok? Ya? Udah kapok Yang ditangkap? bodoh ya kapok. Ya kan? Mas Jadi Tarsan bikin ini apa? gini, setiap kali ada anggota Sri Mulat yang kesusahan di rumah sakit, gak ada biaya, yang selalu ngajak saya ngider itu Mas Tarsan.
antara lain. Kemana yang lain? Ya saya minta kepada teman juga. Sekarang aja walaupun Sri Mulat sudah nggak ada, kita tetap ngumpul-ngumpul. 2 minggu sekali kita kadang-kadang makan di tempatnya Kadir, ngobrol, ada teman sakit, patungan, itu pasti masih ada. Kita nggak bergabung dengan Sri Mulat lagi karena nama itu namanya Pak Teguh almarhum, kita pakai nama Gaplek aja, Kadir yang bikin Gaplek. Artinya gabungan pelawak kusru. Silakan Mel. Ini kan sebenarnya naik turun dalam kehidupan itu kan adalah proses yang wajar ya, normal dialami oleh siapa saja. Tapi yang menarik adalah dalam menjalani proses itu sebenarnya apa sih yang membuat grup senior-senior ini menjadi tetap solid, tetap saling menjaga persaudaraan, tetap ada keterikatan emosional, sekalipun mungkin ada beberapa anggotanya yang sedang tertimpa musibah atau apapun itu. Jadi apa yang merekatkan untuk tetap terus bersama-sama jalanin naik turun kehidupan itu dengan ya sama-sama? Saya boleh jawab. Boleh. Kita menciptakan rasa syukur bersama. Apapun kondisinya. Kemudian kita saling melengkapi. Karena memang kita tinggal beberapa gelintir orang saja. Sehingga yang terjadi ya sudah. Kita jalani mengalir, enjoy, jangan pernah mengeluh. Karena hidup sebentar aja kok. Ya kan? Yang abadi nanti. Jadi penerimaan ya intinya ya. Thank you Om Polo ya. Yes. Kang Maman. Jadi mungkin saya tambahkan ya, karena kita sering bareng, kadang-kadang ya pernah susah, pernah senang. Jadi jiwa kursa itu sangat kental sekali. Silakan Kang Maman. Saya sering ikut di arisan gaplenya, jadi saya tahu betul bagaimana mereka tuh sakit bersama, senang bersama, susah bersama. Bahkan saya pernah pengalaman dengan Mas Kadir jadi petugas haji. Mas Kadir ini sampai mau ngangkatin makanan ke semua jamaah sampai hotel ke atas. Dan pernah mengalami bahwa makanan di depan pintu makanannya ditendang oleh jamaah. Dan dia sabar aja. Nggak pakai emosional. Bagaimana ya bisa sekuat itu menjaga mental dan tetap bisa menghadapinya dengan sabar dan dengan tabah. Itu sabar apa takut kira-kira? Nah, kalau namanya membimbing jamaah kan kita harus sabar ya. Koper pernah hilang. Saya nyari juga di mana koper itu berada, punya jamaah ya kan. Kalau kita nggak sabar kan kita naik haji, kita petugas juga. Mau tidak mau kita harus memberi contoh yang baik Kang Man. Kalau saya mana bersabar waktu di Mekah dengan bersabar menghadapi Polo yang keluar masuk penjara 2 kali. Tidak hanya Polo Kang Maman. Iya. Banyak Gogon juga. Iya kan? Bagaimana sampai bisa tetap kompak? Saya bilang Sri Mulat adalah kelompok besar. Ya. Yang dimana setiap hari kita ketemu. Kalau grup misalnya bertiga, itu kalau hanya show, ada show. Ya kan? Mungkin sebulan 5-4 kali. Kalau Sri Mulat setiap hari kita ketemu, kita kumpul bertahun-tahun. Itu rasanya sudah kayak saudara kandung. Hilang satu kita sedih. Nggak ada satu mesti kita tanyakan kemana. Iya kan? Nah ini kelebihan Sri Mulat. Misalnya Pak Tarsan ada job. Pak Polo dipanggil nggak bisa manggil saya. Saya nggak bisa manggil Tesi. Bisa manggil Pak Timbul, bisa manggil Pak Basuki pada waktu itu. Iya kan? Mana yang kosong. Makanya sampai sekarang kenapa Sri Mulat kok masih bertahan. Masih bisa jaya. Ya masih bisa eksis karena ini kelompok besar. Tapi kalau orang 3 meninggal 1 tinggal 2. Meninggal lagi 1 tinggal 1 bubar sudah grupnya. Kan sekarang lagi ramai pilkada nih. Betul Iya. ya kan? Pernah diajak nggak? Atau mau ngambil job nggak kalau pilkada itu ya? Ngambil. Ngambil ya? Lah kemarin saya di Lampung itu. Wih. Saya sama Doyo sama Ali Nurdin. Iya. Terus kebetulan di sana ada Gogon. Iya. Ya. Ada jaminan nggak bahwa kalau ditampilkan Sri Mulat nanti calon kepala daerahnya menang? Ada jaminan gitu nggak? Loh, nggak pakai jaminan mesti menang kalau pakai Sri Mulat. Gimana namanya? Hebat lagi. Teman-teman panelis dan narasumber tadi Belum kita pernah sudah ada yang bahas. gagal satupun. Belum pernah ada yang gagal ya. Tapi kalau misalnya ada yang gagal kan ada jatuh bangunnya nih masing-masing personil Sri Mulat. Tadi kita sudah bicarain soal Mas Polo, kemudian juga Mas Tesi pernah ada kasus begitu. Kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Q&A bersama Sri Mulat.